Mereka langsung menuju rumah sakit tempat Yuda dirawat. Saat ini Claire pun ditahan demi mendapatkan keterangan yang jelas dari wanita itu. Rasa haru bahagia semua bercampur mengiringi saat Bu Indri bertemu dengan putra tercinta. Pelukan hangat menyambut, mengubah suasana yang sempat hening menjadi lebih ramai. Meskipun masih lemas, Yuda mampu menopang tubuh Mumi lain. Di pembaringan itu ada Yuda dan lain di pangkuannya. Lintang duduk di sampingnya sambil menyuapi makanan untuk sang suami. Di sofa ada Pak Juli dan Pak Radit, Bu Indri dan Bu Fatimah, Andreas, dan juga Bian. Mereka membicarakan langkah selanjutnya pada Claire. Yuda tak ingin ikut campur, mengingat kondisinya yang belum pulih sepenuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan pada Claire? Ujar Pak Juli. Ia ikut kesal dengan tingkah gadis itu. Sebaiknya kita lapor polisi saja. Ini sudah masuk kasus penculikan. Pak Radit memberi saran. Sebaiknya kita tanya dulu, Pak, kenapa dia membawa Mas Yuda ke sini? Apa alasan dia menyembunyikan Mas Yuda dari kita? Itu pasti, dia terobsesi sama suami kamu, cetus Bu Indri. Lintang tersenyum tipis sambil menatap Yuda, mengusap bibirnya yang terkena bubur. Mas Yuda memang tampan dan kaya, dia juga baik. Pasti banyak perempuan yang menyukainya. Aku setuju dengan pendapat Lintang, salut Bu Fatimah kemudian. Ia tak mau mengambil keputusan sendiri yang akan merugikan orang. Semua harus tenang dan tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu kita harus mengurus masalah ini secepatnya. Andreas mengangguk, mengikuti langkah Pak Radit dan Pak Juli. Begitu juga dengan Bian yang juga mengikuti mereka. Bu Indri dan Bu Fatimah mengajak lain bermain di taman samping rumah sakit, memberi ruang pada Yuda untuk bisa istirahat. Aku minta maaf sudah membuatmu kecelakaan. Mas, aku... Yuda membungkam bibir Lintang dengan satu jarinya, merengkuh tubuh wanita itu, mencium pipinya dengan lembut. Ia merindukan kemesraan dengan sang istri. Meskipun Yuda tidak tahu berapa lama ia tertidur, namun ia merasa sangat lama berpisah dari sang istri. Aku yang seharusnya minta maaf. Sebagai suami aku tidak bisa melindungi kamu. Aku ceroboh, sudah membuat kamu dan anak kita terluka. Yuda mengalus perut Lintang. Seketika itu bayinya ikut menyahut dengan gerakan lincah. Maafkan Papa sayang, Papa janji tidak akan meninggalkan kamu dan Mama lagi. Mengecup perut Lintang dengan lembut. Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Tanya Yuda. Kini semua ingatannya sudah kembali normal. Mengingat apa yang menimpanya, dan tahu kenapa ia bisa sampai ke negeri singa itu. Ada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Mas. Mereka ingin bertemu langsung denganku, terpaksa aku datang. Ternyata istriku sudah menjadi Bu CEO. Sukses selalu ya, canda Yuda, mengangkat jempolnya di depan Lintang. Wajah Lintang langsung merona, padahal ia melakukan itu dengan terpaksa karena dirinya yang disangka meninggal. Sayang, aku kangen, Yuda berbisik. Tangannya melingkar di pinggang Lintang hingga membuat sang empu geli. Sekarang kita sudah bersama, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi, termasuk perempuan gatal itu, mengucapkannya dengan kesal. Yuda terkekeh, kembali mencium pipi Lintang dengan lembut. Jika mengingat kelakuan Claire, Lintang ingin menjambak rambutnya dan memakinya. Untung saja ia masih bisa berpikir jernih dan memendam amarahnya yang menggebu. Di sebuah ruangan tertutup, suasana semakin mencekam saat Pak Juli dan Pak Radit datang. Mereka memasang permusuhan saat melihat Claire yang menunduk. Pak Radit duduk di kursi yang paling depan. Ia berhadapan langsung dengan gadis itu. Seperti saat meeting, ia pun memasang wajah yang serius. Kenapa kamu menyembunyikan Yuda dari kami? Tanya Pak Radit ketus. Ia tak ingin basa-basi lagi. Menurutnya itu sudah tindakan kriminal dan tak bisa ditolerir. Claire menatap mamanya sejenak, lalu menatap wajah Pak Radit yang nampak datar. Karena saya mencintai Yuda, Om, jawab Claire tanpa rasa malu. Dasar anak gak tahu diri. Bu Angel menoyor jidat Claire hingga terhuyung. Apa yang ada di otakmu itu? Geramnya dengan kelakuan putrinya. Dijodohin gak mau, tapi kenapa kamu mengejar suami orang? Memalukan. Menarik telinga Claire hingga sang empu meringis kesakitan. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Kamu harus mendapat hukuman yang setimpal karena sudah menculik Yuda. Mata Claire membulat sempurna, terkejut dengan penuturan Pak Radit. Ia tak menyangka kasusnya akan menjadi seserius ini. Pasalnya ia berharap penuh jika Yuda itu hilang ingatan dan melupakan semua keluarganya, lalu menikah dengannya dan menjalani kehidupan baru. Jangan Om, saya mohon, menangkupkan kedua tangannya di depan Pak Radit. Bahkan Claire bersimpuh di lutut pria itu. Tapi kamu sudah keterlaluan, sanggahnya. Aku hanya ingin menolong Yuda, Om. Menolong bukan seperti itu caranya. Seharusnya kamu bawa dia ke rumah sakit terdekat, bukan ke sini. Itu namanya kamu mau memisahkan Yuda dan istrinya. Pak Radit masih tak mau kalah, dadanya terasa meledak dan ingin terus meluapkannya. Tapi Pak, anak saya bermaksud baik. Setelah tiba di sini, dia langsung membawa Yuda ke rumah sakit.
tutur Bu Angel membela. Tolong kasih keringanan pada anak saya. Seburuk apapun hati seorang ibu merasa iba melihat anaknya terjepit dengan masalah yang rumit. Sekarang kamu ceritakan kronologinya, bagaimana kamu bisa membawa Yuda ke sini. Claire melirik Pak Radit sekilas lalu menunduk lagi. Waktu itu saya baru pulang dari mall dan melihat ada keramaian di tempat kecelakaan. Saya menemukan dompet Yuda di pembatas jalan yang rusak, dan saya yakin kalau yang kecelakaan itu Yuda. Berhenti sejenak untuk menghela napas. Kali ini Claire tak ingin berbohong lagi. Saya menghubungi beberapa teman saya yang bekerja di klub untuk membantu mencari Yuda. Mereka menemukan Yuda sebelum polisi datang. Saya mencari jalur lain supaya orang-orang tidak melihat saya. Setelah itu saya meninggalkan baju Yuda dan membawa dia pergi. Kok bisa sih? Saut sang mama yang ikut geram dengan Claire. Bisa lah, Ma. Kan Gilang punya helikopter. Dia yang membantuku pulang ke sini. Oh, jadi kamu punya komplotan? Claire menggeleng dengan cepat. Tidak, Om. Saya bilang pada Gilang kalau Yuda itu kekasih saya. Bahkan dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya menyewakan helikopternya karena kasihan pada Yuda yang terus mengeluarkan darah. Hening sejenak, Pak Radit berpikir matang-matang sebelum ia memutuskan hukuman untuk Claire. Setiap orang yang bersalah akan tetap mendapatkan hukuman. Begitu juga dengan Claire. Dada Claire bergemuruh takut saat mendengar ucapan Pak Radit yang sangat serius. Sekarang ada dua pilihan. Kamu diasingkan supaya menyadari kesalahan kamu atau masuk penjara. Dua pilihan yang sangat berat bagi Claire. Namun ia tak bisa membantah dan menghindar lagi. Ia memilih diasingkan daripada harus terkurung di jeruji besi. Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan, karya autor Nadiro. Pengisi suara Aristi Zuma. Bab 100 cantik yang terlelap di sampingnya. Begitu teduh dan anggun menyejukkan penglihatan. Tangannya kembali bergerak mengelus perut yang sudah membesar, mencium keningnya dengan lembut. Sudah 1 bulan ia menjalani perawatan, dan hari ini Yuda siap untuk menjalankan aktivitas hariannya seperti sebelum koma. Tidak akan ada lagi air mata yang menetes dari sudut mata Lintang untuk dirinya. Yuda berjanji akan selalu membuatnya tertawa bahagia. Yuda meraih ponsel yang ada di nakas lalu menempelkan di telinganya. Ia sengaja memilih tinggal di villa. Selain nyaman, Yuda pun tenang ditemani orang-orang tercinta. Sengaja memilih tempat itu untuk menjalani masa pemulihannya. Andre, kamu di mana? Tanya Yuda pada pria yang ada di seberang telepon. Ada di luar, Pak, tepatnya di restoran bersama Bian. Apa Bapak membutuhkan sesuatu? Yuda mengangkat tangannya dengan pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Aku mau bicara, ini tentang pernikahanmu yang tertunda. Yuda menoleh sejenak lalu beranjak, sedikit menjauh dari Lintang, takut mengusik tidurnya. Kemarin aku sudah menghubungi pihak WO untuk mempersiapkan semuanya. Tapi aku tidak tahu kamu dan Gita akan mengusung tema apa. Untuk yang lainnya aku sudah menyerahkannya pada Bian. Sepertinya dia juga jago tentang masalah seperti ini. Terima kasih banyak, Pak. Seharusnya tidak usah repot-repot. Saya bisa melakukannya sendiri. Terdengar suara gelak tawa dari seberang. Di saat tertimpa musibah, Andreas yang menguatkan istrinya, membantu dirinya dalam segala hal. Apa ia akan berpangku tangan saat Andreas akan menikah? Tidak apa-apa, aku yang seharusnya mengucapkan terima kasih padamu, karena sudah menjaga istri dan anakku dengan baik. Tanpa kamu, pasti semua tidak akan berjalan seperti ini. Baik, Pak, nanti saya akan bicarakan ini dengan Gita dan Ibu. Mas? Suara serak menyapa, menghentikan percakapan Yuda dan Andreas. Ternyata Lintang sudah terbangun dari tidurnya. Sebentar sayang, Yuda menyudahi pembicaraannya dan kembali ke ranjang. Merangkak naik kembali membaringkan tubuhnya di samping Lintang. Jangan bilang kalau kamu membahas pekerjaan, celutuk Lintang kesal. Menatap kedua bola mata Yuda yang nampak berbinar. Tidak sayang, aku hanya bilang pada Andreas untuk menyiapkan pernikahannya. Yakin? Tanya Lintang memastikan. Pasalnya beberapa kali Yuda sudah ingin terjun lagi dengan pekerjaannya. Namun Lintang selalu mencegahnya. Yuda mengangguk membenamkan wajahnya di ceruk leher sang istri. Menyesap dalam-dalam aroma wangi dari sana. Sekarang istriku sudah pintar, ngapain aku kerja? Sindirnya, mengingat 3 hari yang lalu saat Lintang memutuskan kerjasama dengan salah satu perusahaan terbesar, bahkan Yuda menyaksikan sendiri. Saat istrinya dengan lincah dalam memimpin rapat. Meskipun masih dalam pantauannya, tetap saja Yuda kagum dengan kinerjanya. Lintang mencubit pinggang Yuda hingga membuat sang empu meringis. Sakit, keluh Yuda menggosok-gosok bagian pinggangnya. Makanya jangan suka menggodaku. Lintang menyibak selimutnya, menurunkan kakinya bersamaan. Namun rengkuhan tangan kekar Yuda dari belakang menghentikannya yang hampir berdiri.
Sebuah kecupan mesra di pundak Lintang mendarat dengan lembut. "Jangan pergi, aku ingin kita menghabiskan waktu berdua lebih lama lagi," pinta Yuda dengan lirih. 1 bulan ternyata belum cukup baginya mengurai rasa rindu, hingga ia tak ingin jauh dari Lintang. "Kita akan selamanya berdua, tapi aku butuh makan, perutku lapar." Yuda mengecup perut Lintang lalu mengusapnya. "Anak papa lapar, mau makan, apa mau ditengokin?" "Dua-duanya, papa," jawab Lintang menirukan suara anak kecil. "Tapi aku mau makan dulu, lapar," ucap Lintang saat Yuda hampir memulai aksinya. "Tapi setelah makan aku boleh menengok anak kita kan?" Yuda memastikan jika Lintang tak hanya menghiburnya. Lintang mengangguk pelan, lalu mengikuti langkah Yuda. Mereka langsung menuju meja makan. Ternyata semuanya sudah ada di sana, termasuk Lion. "Ya ampun, kalian ngapain aja, lama sekali," gerutu Bu Indri, mengambilkan nasi untuk Lintang dan Yuda. Bu Fatimah yang menyiapkan susu untuk keduanya. "Tadi aku ketiduran, Ma, nggak tahu. Akhir-akhir ini aku sering ngantuk." Di kehamilannya yang sudah hampir menginjak 9 bulan, ia merasakan perbedaan, baik dari segi pola makan maupun aktivitas. Bahkan Lintang selalu bermalas-malasan untuk melakukan sesuatu. "Biasa nak, dulu waktu ibumu mau lahiran, dia juga tidur, sampai ayah takut." Pak Juli mengenang detik-detik Bu Fatimah mengalami kontraksi palsu. Sempat-sempatnya wanita itu memejamkan mata untuk mengurai rasa kantuknya. Kalau mamanya Yuda beda, waktu kontraksi malah sembunyi di pojokan. Waktu itu papa mengira dia kesambet, gak taunya mau melahirkan. Semua bergelak tawa mendengar celotehan Pak Juli dan Pak Radit. Suasana meja makan itu sangat ramai. Berkumpulnya keluarga menciptakan suasana baru bagi Lintang dan Yuda. Kebersamaan mereka yang sudah 1 bulan itu memberikan kebahagiaan. "Kapan kita pulang ke Indonesia, Pak? Aku kangen sama Cantika." Tiba-tiba Lion mengoceh, membuat Yuda tersedak teh. "Mas, pelan-pelan minumnya." Lintang menepuk punggung Yuda dengan lembut, kebiasaan. Tiap mendengar ucapan absurd putranya, selalu terkejut. Nama Cantika sepertinya memang sudah terpahat di otak Lion. Hingga setiap waktu ia terus teringat dengan gadis kecil yang katanya teman sekolahnya itu. "Siapa Cantika?" tanya Bu Indri penasaran. Lintang menatap wajah Yuda yang sudah merona. Rasa malunya kian memuncak saat Bu Indri terdengar mengintimidasi. "Temannya di sekolah, mah," Lintang yang menjawab, membuat Bu Indri manggut-manggut. Pintu depan terbuka, Andreas masuk dengan kantong kresek di tangannya. Ia baru saja pulang dari apotik. "Dre, kamu pasti belum makan." "Sekarang makan dulu," panggil Dian. Bu Indri menarik kursi kosong yang ada di samping Yuda. "Maaf Bu, saya dan Dian sudah makan di luar. Saya kesini mau mengantarkan ini." Meletakkan kantong kresek itu di samping Lintang. Yuda beranjak dari duduknya, menghampiri Andreas. Setelah itu mereka berjalan keluar rumah. "Lihat, Mah, baru saja sembuh sudah membahas pekerjaan lagi." Gerutu Lintang menatap punggung sang suami yang semakin menjauh. "Gak apa-apa, suami kamu memang seperti itu. Biarin saja, papa yakin Andreas bisa membantunya." Yuda duduk di teras samping. Diikuti Andreas yang duduk di depannya. "Kamu siapkan kepulanganku secepatnya. Aku tidak mau berlama-lama di sini. Kasihan Lintang, pasti dia sudah terlalu lelah menjagaku." "Saya juga berpikir seperti itu, Pak. Semenjak Bapak hilang, Bu Lintang satu-satunya orang yang yakin Anda masih hidup. Dia melarang semua orang mengirim bunga. Meskipun dia menerima ucapan bela sungkawa, tetap saja yakin Anda masih hidup." Buliran bening lolos membasahi pipi Yuda. Ia tak bisa membayangkan nasib Lintang saat dirinya tidak ada. Pasti setiap hari bermandikan air mata. Bersambung. Ulang tahun pernikahan. Sore ini Yuda mengajak Lintang dan Lion jalan-jalan ke Lion Park, salah satu tempat wisata gratis yang ada di Singapura. Merlion adalah sebuah patung dengan kepala singa dan berbadan ikan yang sudah menjadi maskot Singapura. Nama Merlion merupakan gabungan dari mermaid dan lion, atau dalam bahasa Indonesia adalah ikan duyung dan singa. Taman Merlion Park buka 24 jam setiap hari. Siapapun yang ingin berkunjung ke sana tanpa membutuhkan uang, sehingga dapat menghemat biaya perjalanan. Selain berfoto-foto, juga dapat menikmati sungai di lokasi ini, karena Merlion Park terletak di depan Singapore River. Bukan masalah uang bagi Yuda, akan tetapi, hanya tempat itu yang dekat dengan villa miliknya. "Apa nama lain terinspirasi dari tempat ini, Mas?" tanya Lintang memandangi kepala singa yang mengeluarkan air itu dari dalam mobil. "Iya, dulu aku sering kesini untuk melepas penat saat kesulitan membuat skripsi, dan aku selalu ingat dengan tempat ini. Akhirnya aku memberi nama lain pada putra pertamaku." Lion yang duduk di pangkuan Bian tersenyum mendengar cerita sang papa. Meskipun masih kecil, otaknya sudah bisa mencerna apa yang dikatakan Yuda. "Pah,
Aku mau ke sana, menunjuk air jernih yang ada di dekat mobil. Iya sayang, kamu ke sana saja sama Om Bian. Bian turun menggendong Lion, lalu mengajaknya bermain. Andreas pun mengikutinya dari belakang. Yuda dan Lintang duduk di kursi yang memanjang, menikmati pemandangan sore yang sangat luar biasa. Maafkan papa hanya bisa mengajak kamu ke sini, mengecup perut Lintang. Gak apa mas, lagi pula aku sudah mendapatkan hadiah terbesar dari sini, dan itu sudah lebih dari cukup membuatku bahagia. Apa? Tanya Yuda yang tak tahu menahun. Otaknya hanya menerka hadiah yang diucapkan Lintang. Kamu, menemukan kamu adalah anugerah terindah bagiku, dan tidak ada yang lebih istimewa dari itu. Tangan Yuda mengulur, merangkul pundak Lintang. Mereka menatap jauh ke depan di mana Lion berlarian di tepi sungai. Dan memiliki kamu adalah rezeki terbesar dalam hidupku, timpal Yuda. Setelah puas jalan-jalan, Yuda membawa seluruh keluarganya berkunjung ke sebuah restoran mewah. Ini adalah malam terakhir mereka di Singapura. Sebelum pulang, Yuda sengaja untuk berlibur, mengingat mereka yang pasti menguras tenaga saat mengurus dirinya. Kamu mau yang mana sayang? Tanya Yuda pada Lintang, yang dari tadi hanya menatap makanan di meja. Yang itu, Lintang menunjuk makanan yang tepat berada di depan Pak Radit. Makanan khas Tionghoa yang bernama Hokkien Prawn Mie, yaitu mie kuning dan bihun yang dicelupkan ke dalam kaldu. Direbus bersama seafood dan kemudian digoreng agak kering dengan sedikit kuah, bersama dengan bumbu bawang putih dan telur, udang, cumi, tauge, serta kecap asin. Yuda langsung mengambilnya dan meletakkan di depan Lintang. Restoran itu lengkap menyajikan semua makanan yang bervarian sehingga membuat pengunjung puas dengan sajiannya. Biar aku yang suapin, Yuda menyodorkan sendok di depan Lintang. Meskipun di depan keluarganya, ia tak malu menerima suapan itu. Suasana yang begitu indah, ternyata ada hikmah di balik perjuangan Lintang selama ini. Hatinya yang kukuh dan yakin kini terbukti, orang yang dicintai telah kembali di sisinya. Kini tinggal menunggu bayinya yang akan lahir kurang lebih 5 minggu lagi. Yuda menatap semua orang yang masih menikmati santapannya. Ingin bicara namun bingung memulai dari mana. Akhirnya ia mengajak Andreas keluar dari ruangan itu. Malam ini aku mau tidur di hotel. Kamu ajak Lion dan yang lain pulang. Bilang pada mereka kalau aku dan Lintang mengurus pekerjaan yang belum selesai. Andreas hanya mengangguk tanda mengerti. Sebagai pria dewasa, ia paham maksud perkataan Yuda. Malam kian larut. Seluruh keluarga sudah keluar dari restoran. Kini tinggal Yuda dan Lintang yang ada di sana. Mobil mewah yang dipesan Yuda sudah tiba di depan restoran. Namun Lintang menghentikan langkah Yuda yang hampir mendekatinya. Mas, jangan bilang kalau kamu mau nyetir sendiri, tanya Lintang dengan bibir bergetar. Jeritan dan hantaman keras itu seakan masih terngiang-ngiang di telinga Lintang. Ia tak bisa melupakan tragedi yang membuat dirinya dan Yuda berpisah. Enggak, itu sopirnya, menunjuk pria berbaju hitam yang ada di sebuah toko minuman. Lintang mengelus dadanya, lalu masuk setelah Yuda membuka pintu untuknya. Sebuah hotel besar yang ada di kawasan kota itu membuat mata Lintang terpana. Ia dan Yuda memang belum pernah merasakan bulan madu atau berlibur. Ini kali pertama mereka bersenang-senang setelah sekian lama hanyut dalam suasana duka. Apa kita akan menginap di sini? Lintang memastikan menatap indahnya lampu yang menyala. Juga ornamen yang sangat megah dan elegan memanjakan mata. Iya, maaf aku cuma bisa mengajakmu ke sini. Lain kali kita jalan-jalan ke negara lain dengan rembulan. Yuda menyebut nama untuk calon anaknya yang sebentar lagi akan lahir. Lintang tertawa lalu turun, meraih tangan Yuda. Keduanya berjalan sambil bergandengan menuju kamar yang dipesan Andreas. Sebuah kamar mewah yang akan menjadi tempat peristirahatan Lintang dan Yuda itu dihiasi sangat indah. Meskipun bukan lagi pengantin baru, Yuda ingin malam ini terlewati dengan sesuatu yang tak akan terlupakan. Lintang membuka pintu kamar, matanya menyusuri setiap sudut ruangan, lalu berhenti di ranjang yang dipenuhi dengan kelopak mawar. Mas, lebih banget, kita bukan lagi pengantin baru. Malu-maluin, apa kata pelayan kalau tahu yang menyewa sudah pengantin usang? Lintang menggerutu, meletakkan tasnya di nakas. Sepertinya hari ini sangat melelahkan sehingga dirinya langsung berbaring. Yuda tersenyum lalu menghampiri sang istri. Kita belum pengantin usang, pernikahan kita baru menginjak 1 tahun. Apa kamu lupa kalau ini hari anniversary kita? Lintang menepuk jidatnya. Hari yang pernah dinanti itu akhirnya tiba. Namun ia lupa karena kejadian yang menimpa. Maaf, aku lupa. Sebuah kecupan mendarat di bibir Yuda. Selamat ulang tahun pernikahan sayang. Semoga kedepannya pernikahan kita diberi kebahagiaan yang melimpah. Sehat selalu untukmu. Jangan pernah bosan dengan sikapku yang manja dan kekanak-kanakan. Lintang menyandarkan kepalanya di dada Yuda. Mendengarkan detak jantung pria itu, Yuda pun mengucapkan hal yang sama. Menangkup kedua pipi Lintang, lalu mencium bibir wanita itu.
Semakin lama ciuman itu semakin dalam. Tangan Yuda mulai merayap menyentuh bagian tubuh Lintang yang membuat sang empu menggelincang. Terlena dengan sentuhan lembut yang sudah lama ia dambakan. "Apa malam ini kamu siap melayaniku?" tanya Yuda setelah melepaskan ciumannya. Lintang mengangguk pelan, kembali menyatukan bibirnya, melanjutkan apa yang pernah tertunda. "I love you," bisik Yuda sebelum menyatukan tubuhnya. Bersambung. Pengisi suara Aristi Zuma, bab 104, pulang. Yuda kembali menunjukkan keperkasaannya sebagai pria sejati. Pagi itu menjadi hari yang paling bahagia. Sinar mentari yang begitu cerah menggambarkan hati Lintang dan Yuda yang saat ini juga berbinar. Lintang sudah menyuruh Bian untuk mengemas bajunya yang ada di villa. Ia lalu merapikan penampilannya, menata bayangannya dari pantulan cermin. Cantik tanpa celah, meskipun banyak yang melebihinya, tetap saja di mata Yuda ia yang terbaik di atas segala-galanya. "Setelah ini aku akan membuka cabang di luar kota," ujar Yuda seraya memakai sepatunya. Lintang mendengus kesal. Segala cara sudah ia lakukan untuk membuat Yuda tak terlalu sibuk. Namun semua itu sia-sia. Bahkan beberapa bisnis sudah dirancang suaminya. Mengembangkan beberapa proyek yang pernah terbengkalai, juga membangun tempat pariwisata di berbagai daerah. "Aku nggak peduli," jawab Lintang ketus, meraih tas yang ada di ranjang. Yuda melirik, ia bisa melihat raut kekesalan di wajah istrinya. "Marah," goda Yuda meraih tubuh Lintang hingga jatuh ke pangkuannya. "Mau sampai kapan kamu sibuk bekerja? Apa aku ini nggak penting buat kamu?" Lintang mengucap dengan ketus hingga membuat Yuda terkekeh. "Aku cuma bercanda sayang." "Bercanda tapi tetap dilakukan," sahut Lintang. Menikah 1 tahun membuat Lintang hafal dengan semua yang ada di diri sang suami, termasuk segala keinginannya. Ucapan Yuda terpotong saat suara ketukan pintu menggema. Keduanya saling tatap dan mengangkat bahu. Mungkin pelayan mengantar makanan. Yuda beranjak lalu membuka pintu. Lintang duduk di tepi ranjang sambil mengelus perutnya yang terus bergerak. Semalam saat dijenguk papanya pun tak henti-hentinya. Bocah itu menendang-nendang perut Lintang. "Papa!" seru suara cempreng dari ambang pintu. Lintang menoleh ke arah sumber suara, terkejut dengan kehadiran putranya. "Lion, kamu kesini dengan siapa?" tanya Lintang yang juga ikut mendekat. Lion menunjuk ke arah luar, ternyata di sana sudah ada seluruh keluarga. Seketika wajah Lintang merah merona. Ia memilih mundur dan bersembunyi di belakang Yuda. "Mama, Papa, Ibu, Ayah, kalian kok bisa tahu aku ada di sini?" ucap Yuda sedikit gugup. Ingin merahasiakan keberadaannya justru malah terbongkar. Andreas memundurkan langkahnya perlahan saat ia mendapat tatapan tajam dari sang bos. Ini pasti ulah Andreas. Dasar asisten kurang ajar. Apa dia ingin membuatku malu? Kenapa harus bilang pada mereka? Apa dia nggak dengar aku menyuruhnya menunggu di bandara? Yuda hanya bisa menggerutu dalam hati. "Kamu nggak perlu tahu. Yang penting sekarang cepetan kita pulang. Besok mama ada arisan. Kalau terlambat gimana?" Rengek lain menarik ujung baju Lintang. Lintang menatap Yuda, mencari bantuan pada pria itu untuk menjawab pertanyaan lain. Bu Indri hanya menahan tawa melihat kepanikan di wajah menantunya. Bagaikan terkunci, bibir Lintang tak bisa mengucap apapun. "Tadi malam dedeknya nggak mau diganggu sayang, tapi papa janji, malam ini papa dan mama akan temani Lion tidur." Mengusap rambut Lion dengan lembut. Seketika itu Lion melompat kegirangan. Lintang menghela nafas panjang. Akhirnya ia lega saat perhatian semua orang tak lagi fokus padanya. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, tidak ada pembicaraan apapun. Yuda merencanakan hukuman untuk Andreas yang tidak setia padanya dan membuatnya malu. Sedangkan Lintang terus bercerita dengan Lion yang duduk di sampingnya. Sesekali Yuda melirik Andreas yang sibuk dengan majalah dewasa di tangannya. "Kenapa kamu membawa Lion ke hotel?" mengucap dengan suara pelan, bahkan nyaris tak terdengar. "Tadi Lion nangis pak, kalau nggak diajak ketemu Bu Lintang, dia nggak mau mandi. Bu Indri marah-marah, terpaksa saya ajak." "Tapi kenapa mama dan yang lain ikut?" tanya Yuda. "Harusnya Andreas bisa mengajak Lion sendiri, bukan ramai-ramai." "Kan sekalian ke bandara pak, kalau kembali ke villa kita terlambat." Sangat masuk akal, mengingat jarak villa dan bandara yang sangat jauh. Yuda memilih diam, membantah seperti apapun ia tetap kalah dengan asistennya yang jauh lebih mengerti dan paham dengan semua tugasnya. Setelah sekian lama berjuang untuk hidup, akhirnya kini Yuda bisa bernapas dengan lega. Ia bisa menginjakkan kaki di rumahnya kembali. Sebuah kue besar sudah menyambutnya di teras depan. Matanya berkaca, seolah-olah tak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. "Selamat ulang tahun pernikahan sayang." Pelukan pertama diberikan oleh sang mama. "Semoga pernikahan kalian langgeng sampai tua dan diberi banyak anak." Yuda mengusap air matanya yang tak sengaja lolos. Sungguh, ia merasa terharu didampingi orang-orang tercinta. Meskipun dulu hubungannya sempat renggang,
Namun kini mereka kembali menjalin hubungan baik. Ucapan selamat bertubi-tubi ia terima dari seluruh keluarga. Dulu ini bukanlah acara yang penting bagi Yuda, namun saat ini ia bisa merasakan hangatnya berkumpul dengan keluarga. Selamat datang kembali, Pak. Semoga diberi panjang umur dan sehat selalu. Banyak anak dan rezeki. Doa Bi Siti. Makasih, Bi, jawab Yuda duduk di sofa ruang keluarga. Ia mulai memotong kue dan memberikan pada seluruh keluarga dan juga pembantunya. Selamat ulang tahun pernikahan yang pertama, Pak. Andreas mengucapkan dengan takut-takut. Kedua tangannya saling terpaut dengan kepala yang menunduk menatap lantai. Makasih, tapi ingat, sekali lagi kamu berkhianat, aku pecat. Sergah Yuda hanya melirik sekilas. Baik, Pak. Kabar Yuda masih hidup tak hanya diketahui keluarga, namun juga semua pihak kantor. Kini mereka berbondong-bondong datang untuk ikut merayakan hari ulang tahun pernikahan Yuda dan Lintang yang pertama. Ini kali pertama rumah Yuda dipenuhi dengan tamu. Banyak doa yang membanjiri untuknya dan Lintang, juga bayi yang masih bersemayam dalam kandungan. Untung semalam kita udah melakukannya di hotel, bisik Yuda di telinga Lintang, yang membuat sang empu celingukan, takut ada yang mendengar ucapan absurd suaminya. Lintang tersenyum dan mengangguk saat ada yang berjabat tangan, mempersilahkan semua orang masuk. Kini rumah Yuda dipenuhi tamu yang tak disangka. Ia dan Lintang sebagai sang tuan rumah pun menyambut antusias. Mereka yang berhamburan mencari tempat duduk. Ada jamuan apa saja, Bi? Tanya Yuda pada Bi Siti yang sibuk membuat minum. Bibi sudah siapkan semuanya, Pak. Kemarin Pak Andreas bilang akan ada tamu banyak. Bibi langsung belanja. Yuda hanya beroria, mengurungkan hukuman untuk sang asisten. Acara yang seharusnya digelar kecil-kecilan kini semakin meriah. Mereka silih berganti memberikan kado untuk Lintang, Lain dan juga Yuda. Meskipun Yuda sudah bisa membeli apapun, tetap saja itu sangat berarti baginya. Senyuman yang terus menghiasi bibir Lintang tiba-tiba saja meredup saat matanya menangkap seseorang yang sedikit aneh di antara tamu lainnya. Kenapa dia melihatku seperti itu? Bersambung. Bab 105. Lain diculik. Kamu lihat apa, sayang? Ucap Yuda membuyarkan lamunan Lintang. Lintang menggeleng. Matanya menyusuri setiap tamu yang berlalu lalang mengambil makanan. Di mana orang tadi? Hanya berbicara dalam hati. Lintang membelah kerumunan. Matanya terus mengabsen setiap tamu yang datang. Ia menghampiri Bu Siti dan Mbak Mimah yang ada di ruang makan. Ibu butuh sesuatu, tanya Bu Siti, mengambilkan piring. Barangkali Lintang mau makan. Lintang menggeleng tanpa suara. Dadanya bergemuruh. Rasa takut itu mulai menyeruak dan kembali menyelimutinya. Takut akan sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Apa Bibi melihat orang yang tadi memakai baju hitam keseluruhan? Tanya Lintang dengan suara lirih. Masih merahasiakan pada semua orang. Mengingat beberapa tamu penting Yuda masih ada di rumah itu. Tidak, Bu. Hampir semua tamu yang saya lihat memakai batik dan kemeja kotak. Sebagian ada yang memakai baju berwarna putih dan rok hitam. Jawab Bi Siti seperti yang ia lihat. Aku tidak boleh berburuk sangka. Mungkin saja dia adalah karyawan Mas Yuda yang belum mengenalku. Lintang kembali duduk di samping Yuda, menahan dadanya yang dari tadi gelisah. Hampir 1 jam acara. Akhirnya satu persatu karyawan itu pamit pulang. Hanya ada beberapa staf penting yang tertinggal. Mereka berbincang dengan Yuda, membahas bisnis yang akan dijalankan setelahnya. Mbak Mimah, Lain di mana? Tanya Lintang pada Mbak Mimah yang sedang merapikan piring di dapur. Mbak Mimah mengedarkan pandangannya ke arah tempat bermain. Ternyata di sana tak ada siapapun selain kado yang bertumpukan. Tadi saya lihat di sana, Bu, makanya saya ikut membantu Bu Siti. Lintang beranjak dari duduknya, berlari kecil, sambil memanggil-manggil nama Lain. Lain, kamu di mana, Nak? Lintang membuka pintu kamar putranya. Di sana tidak ada siapapun. Apa mungkin dia ada di kamarku? Lintang menutup kembali kamar Lain, lalu berjalan menuju kamarnya. Baru beberapa langkah, Yuda memanggilnya dari arah belakang. Kamu mau kemana, sayang? Lain gak ada, Mas. Kata Mbak Mimah tadi dia bermain, tapi aku cari gak ada. Yuda bisa melihat kepanikan di wajah Lintang. Jangan takut, aku akan mencarinya. Yuda juga berlari kecil lalu membuka pintu kamar, sama seperti di kamar Lain. Ruangan itu pun kosong tanpa penghuni. Lain, kamu di mana, Nak? Jangan bercanda. Lintang yang mengikuti dari belakang sudah mulai terisak. Mas, di mana Lain? Yuda menarik tubuh Lintang dan mendekapnya. Mungkin saja dia bermain di luar. Yuda menggiring Lintang. Wanita itu menangis sesenggukan, membuat semua orang yang ada di sana ikut tanda tanya. Bu Lintang kenapa, Pak? Lain gak ada, apa ada yang melihatnya? Yuda menatap tamu penting yang ada di depannya, itu bergantian.
Matanya berhenti pada Andreas yang dari tadi mewakilinya bicara. Biar saya yang mencari. Tadi saya sempat lihat dia berlarian, tapi setelah itu nggak tahu. Tanpa menunggu waktu lagi, Andreas berlari ke arah luar. Ia menemui Pak Didin yang ada di belakang, dan juga satpam yang baru keluar dari dapur. Apa kalian melihat lain? Tanya Andreas serius. Matanya terus mengedar pada setiap tempat yang ada di sekitar halaman dan taman. Tidak, Pak, Lion tidak bersama kami, jawab Pak Satpam yang bertugas. Apa tadi ada tamu yang mencurigakan? Maksudku gerak-geriknya tidak biasa. Tanya Andreas lagi. Entah mengapa pikirannya merasa tak enak, mengingat pengamanan yang kurang maksimal saat tamu berdatangan. Kedua pria yang ada di depan Andreas itu menggeleng tanpa suara. Cepat, Bapak cari di luar, biar aku yang lihat CCTV. Baru saja memalingkan tubuh, kita datang dari arah gerbang. Gadis itu tersenyum melihat calon suaminya berdiri tak jauh darinya. Maaf, aku terlambat, tadi disuruh ibu nganter barang. Andreas ikut tersenyum, meskipun gelisah, setidaknya menyambut kedatangan sang kekasih yang sudah terlalu lama diabaikan. Kamu masuk saja, Lain gak ada, dan aku belum tahu dia di mana. Apa? Dita terkejut dengan penuturan Andreas. Ia langsung masuk menemui Lintang, Bu Indri serta Bu Fatimah. Pak Radi dan Pak Juli pun menghampiri Yuda dan Bian. Mereka kini mulai memutar CCTV. Yuda menatap layar dengan tatapan intens, melihat semua pergerakan tamu yang datang dan pergi. Tidak sedikit pun melewatkan momen yang tertangkap dalam CCTV itu. Benar kata Pak Setiawan, jika Lion sempat berlarian di tengah-tengah tamu. Namun setelah itu ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Perbesar Bi, titah Yuda saat ada orang asing. Serbi, titah Yuda saat ada orang asing mendekati putranya. Wanita cantik yang berambut panjang itu nampak berbincang, lalu meraih tangan Lain dan mengajaknya keluar. Jangan-jangan dia yang menculik Lain. Seketika itu juga Lintang menjerit. Gak mungkin Lain diculik, Mas, teriak Lintang. Yuda tak bisa fokus dengan lanjutan gambar itu saat istrinya histeris. Sedangkan Andreas dan Bian masih fokus sampai wanita itu membawa Lain keluar dari gerbang. Hingga ia bisa melihat mobil yang ditumpangi Lain dan wanita asing itu. Pak, tolong catat nomor plat mobilnya, minta Bian pada Andreas. Setelah mencatatnya, Andreas langsung menghampiri Yuda dan Lintang. Tenang saja, Pak, saya sudah mendapatkan nomor plat mobil orang yang membawa Lain. Aku akan ikut kamu. Yuda menangkup kedua pipi Lintang yang ada di sampingnya, lalu menciumnya dengan lembut. Aku akan pulang bersama Lain, jangan takut, janji Yuda yang digenggam Lintang saat ini. Cepetan ya Yud, jangan sampai orang itu melukai cucu mama. Yuda pergi meninggalkan rumah. Ia yakin bisa menemukan Lain tanpa cacat sedikit pun. Kenapa cobaan selalu saja menimpaku dan Mas Yuda, mah? Apa salah kami? Rutuk Lintang pada sang mertua. Kalian gak salah, ini ujian yang harus kalian lewati. Keluarga kalian itu sangat sempurna, hingga banyak yang iri. Setelah ini mama akan perketat penjagaan untuk kamu dan juga Lain. Pak Radit langsung menghubungi orang kepercayaannya. Sedangkan Pak Juli pun ikut sibuk menghubungi beberapa petugas kepolisian yang dikenal baik untuk membantu pencarian Lain. Bian mengajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, membelah jalanan yang cukup ramai. Dre, kira-kira siapa lagi orang yang ingin merusak rumah tanggaku selain Claire? Tanya Yuda dengan suara lirih. Ia lelah dengan orang-orang yang tak membiarkannya hidup dengan tenang. Selain Bu Natali, siapa lagi? Jawab Andreas, menatap Yuda dari kaca spion yang menggantung. Gak mungkin dia menculik anaknya sendiri, otaknya ditaruh di mana? Yuda berbicara dengan lantang, tak masuk akal jika itu sampai terjadi. Apa mungkin ini ulah mama? Terka Bian dalam hati, mengingat kala itu saat ia ke rumah sakit menjenguk mamanya. Di saat itu Bian dengan sengaja mendengar ucapan mamanya yang ingin menghancurkan kehidupan Pak Juli dan semua keluarganya. Jika ini sampai terjadi, aku gak akan tinggal diam. Bersambung. Autor Nadiro, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 106, Permintaan Maaf. Bian sudah tak sanggup lagi untuk diam, sedangkan seluruh keluarga Anggara dipenuhi dengan kesusahan. Setelah mengajukan berbagai alasan, akhirnya ia bisa pergi dari Yuda dan Andreas. Pikirannya tak bisa fokus mencari Lain, takut jika dalang dibalik penculikan itu adalah mamanya. Bian menatap pintu rumahnya, tak ada yang berubah. Hanya saja suasana tempat itu lumayan sepi, dibandingkan saat dirinya dan Pak Juli tinggal di sana. Mama, teriak Bian saat ia memasuki rumah itu. Tak ada sahutan hingga Bian mengulang panggilannya. Mama, teriak Bian lebih keras lagi. Kakinya melangkah pelan menghampiri pintu kamar utama yang tertutup rapat. Sekelak, tangan Bian yang hampir menyentuh kenop itu ditarik saat seseorang dari dalam membuka pintunya. Tatapan sinis menyambut kedatangan Bian. Aura wajahnya menunjukkan permusuhan.
seakan tak ada ikatan antara ibu dan anaknya yang terjalin. Ngapain kamu kesini? Jangan bilang kamu mau ngemis untuk tinggal di rumah ini lagi. Bian tersenyum tipis. Entah harus membuktikan dengan cara apa pada mamanya kalau dirinya pun bisa sukses tanpa belas kasihan dari wanita itu. Maaf mah, kedatanganku bukan ingin tinggal di sini ataupun seperti yang mama ucapkan. Tapi aku mencari lain. Bian mengucapkan dengan nada rendah, masih sadar posisinya sebagai seorang anak. Sofia tertawa keras lalu berjalan menuju ruang keluarga. Ia duduk di sofa dan menyalakan TV mencari channel kesukaannya. Kamu salah tempat, lain tidak ada di sini, ucap Sofia malas. Bohong, aku yakin mama yang sudah menculik anaknya Kak Yuda. Sofia berdecih meletakkan remote TV dengan kasar, hingga menimbulkan suara, mengulurkan tangannya, lalu menarik baju, Bian hingga sang empu tersentak kaget. Kamu menuduh mama menculik bocah tengil itu, pekik Sofia tanpa melepaskan leher Bian. Kalau bukan mama siapa lagi? Aku sempat mendengar percakapan mama dan Indira yang akan menghancurkan keluarga ayah dan Kak Lintang. Aku yakin hilangnya lain juga karena ulah mama. Kembali, sebuah tamparan mendarat di pipi Bian. Sofia tak terima dengan tuduhan Bian. Apa mungkin mama serius? Tapi kalau bukan mama siapa lagi? Bian mengusap pipinya yang memerah. Ngapain kamu masih di sini? Cepat pergi. Ikut sama keluarga kamu yang kaya raya itu, usir Sofia tanpa rasa belas kasihan. Mendorong tubuh Bian hingga ke depan pintu. Jangan kembali ke sini lagi, aku nggak butuh anak yang durhaka. Sofia menutup pintu dengan keras, menandakan juga ia sedang marah pada Bian. Ternyata bukan mama pelakunya. Lalu siapa lagi? Bian menjambak rambutnya, frustasi. Di satu sisi ia masih merasa bersalah sudah menuduh mamanya, sedangkan di sisi lain belum ada kabar lain ditemukan. Bian masuk ke dalam mobil, menatap pintu rumahnya dengan tatapan nanar. Tiba-tiba ucapan Lintang kala itu melintas dalam otaknya. Bi, kamu itu anak laki-laki. Marah pada mamamu boleh, tapi jangan berlarut. Karena bagaimanapun juga dia adalah perempuan yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Sampai kapanpun kamu harus patuh padanya. Bian mengerang, membenturkan kepalanya di setir. Ingin masuk, pasti mamanya akan mengusirnya lagi. Namun ia ingin meminta maaf pada sang mama, karena sudah memberi tuduhan keji. Bian kembali turun dan berlari ke arah pintu. Buka pintunya, mah. Aku mau bicara sebentar, teriak Bian, sambil mengetuk pintu dengan keras. Sofia yang sedari tadi masih ada di belakang pintu itu menangis sesenggukan. Ternyata di balik kekerasannya ada jiwa yang rapuh dan butuh cinta. Mah, buka pintunya. Aku ingin minta maaf. Bian masih terus menggedor-gedor pintu. Sofia mengusap sisa air matanya yang ada di pipi, lalu membuka pintu. Sama seperti tadi, ia memasang wajah ketus saat berhadapan dengan Bian. Ada apa lagi kamu kemari? Bukankah Yuda sudah memberimu segalanya, sampai kamu melupakan mama? Seketika itu juga Bian berlutut di depan Sofia. Kepalanya menunduk ke bawah menatap kaki sang ibu yang dibalut high heels pendek. Sofia mengerutkan alisnya, menatap rambut Bian. Mundur satu langkah, menghindar saat tangan laki-laki itu mengulur ingin menyentuhnya. Aku minta maaf, Ma. Tidak seharusnya aku menuduh mama tanpa bukti, ucap Bian lembut, masih bersimpu dan tak ingin mengubah posisinya sedikit pun. Sudah ngomongnya, sekarang pergi. Sofia menunjuk pintu gerbang. Baru saja membalikkan tubuhnya, Bian merangkul kaki Sofia dari belakang. Jangan usir aku, Mah. Aku janji tidak akan menjadi anak durhaka. Aku akan tinggal di rumah ini lagi dan akan mencari uang untuk Maman dan Indira. Tanpa sengaja air mata Sofia kembali luruh, membasahi punggung tangan Bian yang masih merengkuh lututnya. Tidak semudah itu, Bian. Sofia masih menunjukkan emosinya. Meskipun hatinya luluh, tetap saja rasa sakit ditinggalkan itu membuatnya ingin marah. Maksud mama apa? Berjanjilah kalau kamu tidak akan melawan mama lagi. Katakan kalau kamu akan tetap berada di samping mama apapun yang terjadi. Jika kamu tidak sanggup, pergilah. Ikut saja dengan Yuda dan ayah kamu. Bian tersenyum renyah. Ia pun mengusap air matanya yang sempat lolos. Baik, Mah, aku berjanji tidak akan pergi dari sini. Kita akan selalu sama-sama. Aku akan menjaga mama dan Indira. Bian lalu berdiri di depan mamanya. Tanpa minta izin, ia memeluk wanita itu dengan erat. Mulai malam ini aku akan meninggalkan apartemen, tapi izinkan aku mencari lain, izin Bian. Apa kamu sudah makan? Tanya Sofia mengusap rambut Bian. Sekeras apapun hati seorang ibu tetaplah memiliki kelembutan yang penuh. Apalagi Bian adalah anak yang pernah haus akan kasih sayang. Bian menggeleng. Kebetulan sekali tadi di rumah Yuda belum sempat makan. Keburu lain hilang. Sekarang kamu makan dulu. Tapi nanti malam aku bolehkan tidur di sini. Mengikuti langkah mamanya menuju ruang makan. Boleh.
Sofia menyiapkan makan kesukaan Bian yang memang sudah dimasak beberapa menit yang lalu. Dari arah pintu depan wanita cantik masuk. Sama seperti Sofia, wajahnya juga tak menunjukkan persahabatan saat menatap Bian yang sedang makan. Rah, kakakmu pulang, apa kamu tidak mau bicara dengannya? Indira hanya melirik sekilas lalu duduk di ruang tamu. Biar aku saja yang bicara padanya, mah, mungkin dia capek. Bian menghampiri Indira dan duduk di sampingnya. Adik kakak lagi mikirin apa? Tanya Bian menggoda, sambil mengeluarkan kartu tipis dari dompetnya. Indira melirik sekilas lagi, meraih buku yang ada di meja. Ini isinya banyak loh, bisa beli apa saja yang kamu inginkan. Wanita mana yang tak tergiur dengan benda itu? Akhirnya Indira merebut kartu itu dari tangan Bian. Berapa pinnya? Bedak aku habis. Semua keperluan aku juga habis. Masih dengan suara ketus yang membuat Bian terkekeh. Tanggal lahir kamu, bagi dengan mama. Kakak baru bisa kasih ini untuk kalian. Nggak enak juga sama Kak Yuda. Dia sudah baik banget pada aku. Sekarang aku pergi dulu. Jaga diri kamu baik-baik. Anak perempuan, jangan suka keluyuran. Indira mengangguk mengerti. Bersambung. Pengisi suara Aristi Zuma. Bab 107. Melarikan diri. Beberapa orang suruhan sudah berhasil melacak mobil yang digunakan pelaku. Andreas dan Yuda langsung menuju tempat lokasi. Mereka tidak membawa polisi, memastikan lebih dulu orang itu benar-benar membawa Lion. Kamu yakin ini tempatnya? Tanya Yuda sambil menatap ponsel yang ada di tangannya. Yakin, Pak. Mobil Andreas melaju pelan di area perumahan mewah yang ada di pinggir kota, sangat jauh dari lokasi rumahnya. Yuda kembali menghubungi seseorang. Aku sudah ada di tempat, kalian langsung ke sini sesuai rencana. Jangan muncul jika tidak mendapatkan kode dariku. Andreas menghentikan mobilnya di depan rumah mewah, membuka kaca tanpa ingin turun, kembali membaca alamat yang dikirimkan Pak Radit. Ini rumahnya, Pak. Yuda langsung turun, lalu menghampiri gerbang yang terkunci. Permisi, apa ada orang di sini? Yuda mengucap dengan suara lantang, seakan kesabarannya sudah habis. Amarahnya mulai menghigapi dadanya dan terasa meletup. Ponsel Yuda berdering, nama my wife, spesialis dia lihat. Aku harus bilang apa padanya. Meskipun berat, Yuda tetap menggeser rencana hijau tanpa menerima. Nah, di mana Lion? Tanya Lintang dengan diiringi isakan. Kamu istirahat saja dulu. Aku janji akan pulang membawa Lion. Meyakinkan Lintang untuk tidak sedih memikirkan putranya. Janji ya mas, aku tunggu. Setelah sambungan terputus, sebuah mobil mewah datang dari arah kiri, lalu berhenti di belakang mobil Andreas. Tak asing lagi, itu adalah mobil Bian. Apakah kakak yakin orang itu membawa Lion ke sini? Tidak yakin, cuma mobilnya ada di sini. Andreas menundukkan kepalanya ke arah mobil yang terparkir di garasi. Setelah sekian menit tak ada respon dari sang pemilik rumah, terpaksa dia naik gerbang lalu masuk, disusul Andreas dari belakang. Rumah berlantai 2 dengan desain Eropa itu terasa sangat sepi. Bahkan tak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan mereka bertiga. Permisi, layaknya orang yang bertamu. Bian mengetuk pintu dengan ramah. Yang keras dong, Di. Itu tangan laki apa banci? Ejek Andreas menarik tangan Bian ke belakang. Hingga kini dirinya yang mengetuk pintu. Masih sama, tidak ada sahutan. Seolah-olah rumah itu kosong tanpa penghuni. Saking tak sabarnya, Bian mendorong pintu rumah itu. Tidak dikunci. Yuda ikut menyusul Bian dan Andreas setelah melihat rumah itu terbuka. Ia menerobos masuk. Lion, kamu di mana, nak? Teriak Yuda. Kakinya terus melangkah menyisir setiap sudut ruangan. Tidak ada yang aneh atau mencurigakan. Hanya saja tidak ada satu orang pun di dalam, bukan langsung dengan jalan raya. Jangan-jangan orang itu melarikan diri lewat sini. Bian berlari membuka gerbang belakang yang tidak terkunci. Lalu berlari masuk lagi menghampiri Andreas yang ada di lantai 2. Yuda memanggil Andreas yang masih sibuk mencari sesuatu. Ada apa, Pak? Tanya Andreas berdiri di belakang sang bos. Bukankah ini foto Hilya? Menunjukkan sebuah foto yang terpajang di atas nakas. Benar, Pak, ini foto Hilya, mantan sekretaris Bapak. Jangan-jangan... Andreas memotong ucapannya saat Yuda melempar gambar itu lalu berlari keluar. Andreas dan Bian mengikutinya dari belakang. Tidak ada kata maaf untuk orang yang sudah berani mengusik keluargaku, termasuk kamu. Kedua tangan Yuda terkepal sempurna. Andreas langsung memberi kabar pada semua orang tentang tanda-tanda yang mereka lihat dari rumah itu. Tutup semua jalur keluar kota. Jangan sampai kalian lengah. Ingat, jika ada yang mencurigakan langsung hubungi aku. Setelah mengucapkan itu, Andreas kembali mengajukan mobilnya membelah jalanan yang padat. Sial, anak ini sangat menyebalkan. Seorang wanita cantik mengibas-ngibaskan tangannya saat merasakan nyeri akibat gigitan anak kecil yang ada di sampingnya.
"Lepaskan aku!" teriak bocah itu dengan keras, mengumpulkan seluruh tenaganya untuk bisa melarikan diri. "Diam!" hentak salah satu dari mereka hingga membuat anak itu tersentak. Cairan bening lolos membasahi pipi bocah itu. Wajahnya pucat seketika saat mendapat tatapan tajam dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. "Sepertinya di depan ada pemeriksaan, Bu," ucap sopir yang mulai memelankan laju mobilnya. "Sialan, ini pasti ulah papanya Lion. Cepat putar balik," titahnya lagi. Mendengar kata papa Lion kembali memutar otaknya. Ia mencari cara untuk bisa terlepas dari jeratan mereka. "Om, aku mau pipis," tanya Lion menarik jaket bodyguard yang masih setia mendekapnya. "Ada-ada saja," cetus wanita itu lagi. "Beneran tante, aku nggak bohong," timpal Lion meyakinkan. Supir itu tak menghentikan mobilnya karena tak mendapat jawaban dari sang bos. Lion menggenggam burung kecilnya, bibirnya meringis memamerkan gigi putihnya yang berjajar rapi, menahan sesuatu yang hampir keluar. Selang beberapa menit kemudian, pria yang memangku Lion itu merasakan hangat di bagian paha. Matanya terbelalak mengingat ucapan Lion tadi. Ia meraba celananya yang terasa basah. Lion tersenyum sambil mendongak menatap kekesalan di wajah pria itu. "Kamu pipis?" tanyanya pada Lion. Bocah itu mengangguk tanpa merasa bersalah. "Dia beneran pipis, Bu," ucapnya merasa jijik. "Berhenti di mal depan, parkirkan mobilnya sedikit jauh." Setelah mobil berhenti, salah satu dari mereka memasuki mal, sedangkan yang lainnya masih berada di dalam mobil. "Om, aku pengen es krim," minta Lion mengiba, menunjuk penjual es krim keliling yang ada di tepi jalan. "Kalau nggak dibelikan, aku tutup di sini," Lion kembali mengancam. Wanita itu menjerit mendengar ucapan Lion. "Dasar anak nakal, awas saja kamu ya, akan aku buang ke hutan." Lion cekikikan, ia tak boleh panik seperti ucapan Lintang yang terus memintanya tenang dalam keadaan apapun. "Cepat, kamu belikan." "Tapi Bu, celana saya basah," bantah bodyguard itu. "Kalau aku nggak mungkin, nanti kalau ada yang mengenalku gimana?" Terpaksa pria itu turun sambil menahan malu karena basah dan bau. "Tante jahat, awas saja nanti aku bilang papa biar dihukum." "Aku nggak takut," jawabnya ketus, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan karena jambakan Lion. Lion menggeser duduknya hingga ke pinggir, tangannya merambat menyentuh pintu. Tubuh mungilnya bersandar pelan sambil mendorong hingga pintu itu terbuka. Merasa aman, Lion langsung turun. Mendengar suara pintu mobil tertutup membuat wanita itu sadar jika Lion sudah keluar dari mobilnya. Wanita itu menghubungi kedua bodyguardnya saat melihat Lion semakin jauh. Tidak mungkin ia turun sendiri di saat semua orang sudah mencarinya. Lion berlari sekencang-kencangnya, menyusuri ruas jalanan. Otaknya saat ini tak bisa memikirkan apapun selain pergi dari orang-orang jahat itu. Saking lelahnya tubuh mungil Lion lemas. Matanya meredup bersamaan dirinya yang hampir terjatuh. Sebuah tangan kekar menyambar tubuhnya dari arah belakang. Nadiroh, pengisi suara Aris Kuzuma, bab 108, tertangkap. Kawasan di sekitar mal sangat padat. Banyak orang yang berlalu lalang keluar masuk tempat itu. Wajah mereka semua nampak asing di mata Andreas dan Dian. Namun, kedua pria itu bisa membaca gerak-gerik yang berbeda. Setiap ada yang mencurigakan, kamu langsung tekan tombol hijau. Tita Andreas berbisik di telinga Bian sambil menyerahkan benda pipih. Entah itu apa, Bian pun hanya mengangguk. Mereka memakai kacamata hitam dan topi yang senada, lalu berjalan menunduk. Namun matanya terus terpasang sehingga mereka bisa melihat setiap pergerakan yang ada di sekeliling. "Kemana bocah itu?" gumam seorang pria yang memegang es krim di tangannya. Andreas yang sempat melintas terpaksa menghentikan langkahnya, melirik sekilas ke arah pria yang memunggunginya. "Gimana, Mon? Apa kamu sudah menemukannya?" tanya seseorang yang baru datang dari belakang. Mereka berdua memakai seragam yang sama dan dipastikan satu tim. "Belum, kayaknya dia lari ke perkampungan depan." Pria yang dipanggil Mon itu menunjuk gang sempit yang ada di ujung jalan. Mereka meminum es krim yang hampir meleleh sebelum melanjutkan pencarian. Mubazir jika ingin dibuang. "Bagaimana kalau bocah itu tidak ketemu? Pasti bos marah-marah sama kita." Momon menggaruk kepalanya yang tidak gatal, membuang es krim yang masih separuh, lalu melanjutkan jalannya. Andrea sedikit mendongakkan topinya menatap punggung kedua pria tadi mulai masuk gang. "Bi, sasaran sudah terperangkap. Kamu waspada, pastikan semua tidak akan gagal." Dia memakai kacamata hitamnya lagi, lalu berjalan sesuai perintah dari Andreas. Baru beberapa menit memasuki perumahan, kedua pria itu sudah menemui jalan buntu. Bagaimana tidak, dari 4 arah yang berlawanan, mereka dikepung puluhan polisi yang menodongkan pistol ke arahnya.
Jangan bergerak, kalian sudah dikepung. Kedua pria itu langsung mengangkat tangannya dan saling lirik, menyandarkan punggung masing-masing dan menatap ke arah yang berbeda. Gawat Mon, kita sudah tertangkap. Hanya mengucapkan berbisik. Ternyata anak itu bukan anak orang sembarangan. Buktinya cepat banget mereka menemukan kita. Timpal Momon dengan berbisik pula. Suara tepuk tangan dari arah belakang memecahkan keheningan yang sempat tercipta. Wajahnya berapi-api menunjukkan amarah yang memuncak. Kedua tangannya mengepal sempurna dan siap menghantam siapapun yang ada di depannya. Lebih baik Bapak pergi saja, biar kami yang akan mengurus semua ini. Seorang polisi muda berkata. Enak saja, dia sudah menculik putraku, dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia harus menerima hukuman dariku juga. Bahkan seorang polisi pun tak bisa menghentikan langkah Yuda. Yuda terus melangkah maju, tempat yang tadi tenang itu kian mencekam. Ia dan dua penculik itu hanya berjarak beberapa meter saja, hingga membuat siapa saja harus siaga. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Yuda menatap mereka bergantian. Kedua penculik itu saling lirik, lalu menatap Yuda lagi. Tidak ada yang menyuruh kami, ini murni keinginan kami dan ingin meminta tebusan. Seketika itu Yuda melayangkan pukulan di perut mereka secara bergantian. Aku tidak suka basa-basi. Kalian katakan atau aku akan hukum yang lebih berat lagi dari hukuman polisi. Ancam Yuda yang kedua kali. Tangan pria itu menyelinap masuk ke dalam jaket, namun dengan sigap Yuda menendang dengan satu kakinya hingga Momon kembali meringis. Meskipun bukan bertarung, Yuda paham jika orang di depannya itu akan mengambil sesuatu. Kalian katakan atau aku akan membuat sekujur tubuh kalian menjadi santapan singa di hutan. Ancam Yuda untuk yang kesekian kali. Kedua pria itu tertawa seperti mengejek ucapan Yuda. Padahal tempat itu dipenuhi polisi. Seharusnya Momon dan kawannya ditangkap. Urusan selesai. Namun Yuda bukanlah orang yang gampang melepaskan penjahat. Apalagi sudah mengusik keluarganya. Dia ingin menghempaskan mereka hingga ke akar dan mempunyai cara tersendiri untuk itu. Silakan saja, pasti Bapak akan dipenjara. Kamu pikir aku takut penjara? Aku lebih takut kalau kalian masih hidup di dunia ini. Bantah Yuda tak mau kalah. Yuda mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya yang membuat kedua pria itu melongo. Ternyata dia seorang mafia. Mereka menelan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya menciut melihat identitas yang ada di tangan Yuda. Sekujur tubuhnya gemetar hingga ingin pipis seperti lain. Halo, apa kabar dirinya yang hanya penculik kelas teri? Dipastikan tidak akan menang. Kemungkinan tubuhnya bisa jadi perkedel jika tidak mengakui. Sekarang katakan, atau aku cincang tubuh kalian. Mengucapkan dengan penuh penekanan. Tak ada jalan lain selain mengaku. Mereka tidak ingin mati sia-sia di tengah Yuda. Bu Hilya Pak, keduanya mengucap bersamaan. Puk, puk. Dua kali pukulan kembali mendarat sebagai tanda terima kasih karena terlalu lalai dalam menculik. Yuda membalikkan tubuhnya, menghampiri polisi dan beberapa orang yang ada di belakangnya. Sementara polisi yang lain langsung memborgol kedua pria itu dan membawanya ke kantor untuk ditindak lanjut. Wajah kamu meyakinkan juga untuk menjadi mafia, seletuk seseorang yang bernama Keanu. Keduanya bergelak tawa. Andreas dan Bian hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, membenarkan ucapan pria tampan yang berbadan lebih kekar dari Yuda. Cocok sekali, apalagi kalau sudah marah-marah, pasti menjadi mafia kelas kakap. Yuda menyodorkan lagi kartu yang sempat dipinjam dari pria itu. Ia sengaja mengatakan semua orang yang dikenal, termasuk beberapa mantan mafia yang kini tinggal di Indonesia. Aku nggak suka kalau harus berantem terus-terusan, jadi lebih baik kamu saja yang jadi mafia. Menunjukkan tangannya yang memerah dan nyeri akibat memukul penculik tadi, lalu merangkul sang sahabat yang sudah lama tidak saling bertemu. Keanu bukan asli warga Indonesia, namun kali ini ia ingin pindah dan meninggalkan dunianya yang gelap, berharap bisa menemukan kehidupan baru mengingat kisahnya yang selama ini terlalu pahit karena banyaknya permusuhan. Terima kasih karena kamu sudah menolong putraku. Keduanya masuk ke mobil yang sama, sedangkan lain saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ternyata tangan kekar yang menolong lain adalah tangan milik sang mantan mafia. Andreas langsung melanjutkan mobilnya ke rumah sakit setelah menghubungi keluarga. Umur kamu sudah kepala 3, apa kamu tidak ingin menikah? Canda Yuda. Sepertinya aku harus menemukan pujaan hatiku dulu. Maksud kamu? Sanggah Yuda penasaran. 3 tahun yang lalu aku datang ke sini. Aku melihat perempuan yang cantik. Dia juga baik, tapi waktu itu aku hanyalah seorang pecundang. Duniaku berbeda dengannya. Aku tidak berani mendekati dia. Tapi sekarang aku sudah berubah dan aku akan mencari dia. Berharap dia belum menikah. Keduanya kembali bergelak tawa.
Ngomong-ngomong, kamu sendiri gimana? Berapa anak kamu? Yuda tersenyum. Meskipun masa lalunya tak semulus jalan tol, tetap saja itu adalah takdir yang tak bisa dirubah. Aku punya 1 anak dari pernikahan pertamaku. Setelah aku bercerai, aku menikah lagi. Sekarang dia hamil anak kami yang pertama. Bersambung. Paksa menikahi Duda Tampan, karya autor Nadira. Pengisi suara Aristi Zuma. Bab 109, Kepatuhan Lion. Tolong lepaskan aku, teriak Lion dengan mata terpejam. Beberapa kali ia menangis, histeris dan menggerak-gerakkan tangannya. Lintang yang sudah datang lebih dulu ikut menangis, melihat kondisi putranya yang memprihatinkan. Ia ikut terguncang saat Lion terus racau. Sayang, tenanglah, kamu sudah aman, bisik Lintang sambil merengkuh tubuh mungil Lion yang berbaring di atas berangkar. Bu Indri dan Bu Fatimah pun ikut mendampingi bocah itu, sedangkan Pak Juli dan Pak Radit masih mengurus penjahat itu di kantor polisi. Akses keluar masuk kota masih dalam pantauan, hanya mereka yang tidak mencurigakan yang boleh melintasinya. Lintang mengusap tangan mungil Lion dan sesekali menciumnya. Ia sendiri tak bisa membayangkan saat bocah itu berada di tangan penculik. Pasti sangat ketakutan. Perlahan Lion membuka mata. Ia menyusuri setiap sudut ruangan, lalu berhenti pada sosok wanita cantik yang mencium pipinya. Mama, panggilnya dengan suara lemah. Lintang tersenyum dan kembali mendekap tubuh Lion. Iya sayang, ini Mama. Oma juga ada di sini. Menunjuk ibu dan mertuanya bergantian. Setelah kesadarannya kembali normal, Lion menyibak selimut yang membalut sebagian tubuhnya. Dengan polosnya bocah itu menggerayangi kasur yang ada di bawahnya. Kok nggak basah? Ia mengucap dalam hati, menatap Lintang, lalu menundukkan kepalanya, takut kena marah karena sudah ngompol di celana. Sebab Lintang sudah memperingatkan padanya untuk hidup disiplin dan menjaga kebersihan serta tidak boleh sembarangan pipis. Namun kali ini ia merasa melanggarnya. Lion nyariin apa sayang? Tanya Bu Indri. Lion menggeleng tanpa suara, bibirnya sedikit manyun yang membuat Lintang cepat membaca apa yang dipikirkan putranya. Apa Lion melakukan kesalahan? Tanya Lintang dengan lembut, mengusap pucuk kepala Lion dengan lalu mencupnya. Lion mengangguk berat, ia tidak bisa berbohong. Meskipun hal sekecil apapun harus jujur pada Lintang. Tadi aku pipis di celana, ucapnya ragu-ragu. Tapi aku nggak sengaja karena omnya nggak mau nurunin aku. Lanjutnya menjelaskan. Lintang menahan tawa, lalu berdehem. Bu Indri saja tak bisa menaklukkan cucunya. Namun Lintang hanya butuh sekali kejip sudah bisa meluluhkan hati bocah itu. Lain harus paham dengan apapun yang Mama larang. Tapi jika Lain merasa terdesak ataupun dalam keadaan bahaya, Lain boleh melanggarnya, termasuk pipis. Jadi Mama nggak marah. Lain mulai girang saat melihat wajah Lintang yang terus mengulas senyum padanya. Lintang menggeleng yang membuat hati Lain lega dan kembali membaringkan tubuhnya. Lain anak yang baik dan Mama gak berhak memarahi kamu selama tidak melakukan kesalahan apapun. Di depan rumah sakit, Andreas menghentikan mobilnya tepat di depan pintu. Yuda dan Keanu sudah turun lebih dulu. Keduanya berjalan lengang memasuki tempat itu. Namun tiba-tiba dering ponsel dari saku jas sang mantan mafia itu menghentikan langkah keduanya. Menggeser lencana hijau dengan segera setelah menatap nama yang muncul. Halo, ada apa? Sapa Keanu pada orang yang ada di balik benda pipihnya. Keanu mengerutkan alisnya sedikit menjauh dari Yuda, lalu berbicara dengan suara lirih. Seperti ada sesuatu yang sedikit rahasia. Baik, aku akan segera ke sana. Setelah menutup sambungannya, Keanu menghampiri Yuda yang masih menunggunya. Yud, sepertinya aku harus pergi. Lain kali aku akan kesini lagi, atau ke rumah kamu saja. Keanu mengucap pelan, merasa tak enak hati karena harus membatalkan pertemuannya dengan keluarga Yuda. Gak apa-apa, aku yakin urusan kamu juga penting. Terpaksa Keanu meninggalkan rumah sakit demi menjalankan tugas lainnya. Pertemuannya yang singkat itu akhirnya terpisah kembali. Meskipun begitu, Yuda dan pria yang memiliki nama asli Keanu Dalbert itu sudah saling cerita tentang kehidupan mereka. Bahkan Keanu tak tahu saat Yuda mengalami kecelakaan karena saat itu dirinya berada di Inggris. Ditemani Bian dan Andreas, Yuda memasuki ruang rawat. Dari belakang pintu ia sudah mendapat sambutan dari sang istri, mama dan juga ibu mertuanya. Dari atas berangkar Lain hanya bisa cekikikan setelah beberapa waktu lalu mendengar cerita dari Lintang. Mas, kamu gak apa-apa kan? Tanya Lintang berhamburan memeluk sang suami. Apalagi saat menghubungi Bian. Lintang sempat mendengar suara baku hantam antara suaminya dan penculik itu. Yuda membalas pelukan hangat itu. Aku gak apa-apa sayang, kamu tenang saja. Suamimu ini pernah belajar pencak silat dan lumayan menguasai ilmu bela diri. Mencubit pipi Lintang yang semakin tembem, Yuda menghampiri Lain, menanyakan keadaan bocah itu.
Meskipun terlihat baik-baik saja, Yuda takut ada luka yang tak diketahui. Terima kasih ya mas, kamu sudah menepati janjimu, membawa Lain kembali padaku, ucap Lintang pada sang suami. Ada orang yang lebih berjasa, sayang, dia sahabatku, mantan mafia. Dan tadi Kak Yuda meminjam identitasnya biar terlihat keren. Timpal Bian yang membuat kakak iparnya itu malu hingga ke ubun-ubun. Semua bergerak sawa, termasuk Lain yang paham akan pembicaraan mereka. Mengucap kata mafia, tiba-tiba Lintang mengingat akan sesuatu. Namun entahlah, ia tidak ingin memutar memorinya kembali. Cukup sekarang dan kedepannya ia bisa menjalani kehidupannya dengan orang-orang tercinta. Di mana dia? Kenapa nggak ikut ke sini? Saud Bu Indri menatap ke arah pintu depan. Tadinya mau ikut mah, tapi dia balik lagi karena ada tugas mendadak. Yuda mengangkat tubuh Lain dan memangkunya, memberikan pelukan lembut. Seperti Lintang, ia pun ikut tenggelam dalam kecemasan dan kekhawatiran. Tapi papa juga hebat, bisa mengalahkan preman itu. Lain teringat dengan tubuh besar orang yang menculiknya. Bahkan seakan bayangan pria tadi masih terasa mengikutinya. Lain kali kamu gak boleh ikut dengan sembarang orang. Papa gak mau kejadian tadi terulang lagi, pesan Yuda pada sang putra. Ingin diam, namun bibir Lain terasa gatal, hingga ia menjelaskan alasannya ikut dengan wanita yang menurutnya asing. Sebab Ihlia pun menggunakan kaki tangannya untuk datang ke rumah Yuda. Kemarin mama juga bilang seperti itu, tapi aku lupa, karena tante itu memberikan banyak mainan dan permen. Diam sejenak, melirik Lintang yang nampak memperhatikannya. Tapi aku ingat kalau melanggar harus dihukum. Lain menjewer kedua telinganya. Aku tidak akan mengulanginya, dan mulai besok tidak akan makan permen lagi. Patuhnya cucu Oma, sanyung Bu Indri. Pintu ruangan terbuka. Pak Radit dan Pak Juli datang. Mereka menghampiri Yuda yang masih setia di atas berangkar. Apa yang kamu lakukan pada Hilya? Tanya Pak Radit. Tenang saja Pak, aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuatnya jera. Melirik ke arah Bian, sepertinya Yuda akan menggunakan adiknya itu sebagai umpan untuk menghancurkan hidup mantan sekretarisnya. Bian sepertinya sebentar lagi tampan, karya autor Nadiroh, pengisi suara Aristizuma, bab 110, hanya masa lalu. Persiapan pernikahan Andreas dan Gita sudah 85%, tinggal menunggu jas yang belum selesai. Dikarenakan sang calon mempelai yang sangat sibuk membuat desainer kesulitan. Hari ini Lain sudah diperbolehkan pulang. Suasana rumah pun sudah ramai, termasuk Gita yang ikut membantu persiapan di rumah, sekaligus menjemput calon suaminya untuk pergi ke butik. Mobil Yuda tiba di halaman depan. Mereka kembali menghirup udara segar setelah diselimuti ketegangan. Mas, hari ini biarkan Pak Andreas bebas, kasihan Gita. Lintang melirik ke arah sang asisten yang membukakan pintu untuknya. Pergi saja, sudah ada Bian, dia bisa menggantikan tugas Andreas. Kamu bisa kan? Menatap Bian penuh harap. Bisa kak, jawab Bian membungkuk ramah. Lintang menghampiri Gita yang ada di teras. Kamu sudah lama? Baru beberapa menit, aku tadi ke kantor dulu, ada beberapa pekerjaan yang harus aku urus. Takut terbengkalai. Halo tante, sapa Lain yang ada di gendongan Andreas sambil melambaikan tangannya ke arah Gita. Halo sayang, balas Gita mengambil alih Lain dan membawanya masuk. Andreas hanya menatap punggung gadis itu berlalu. Dari lubuk hati yang terdalam, pria itu pun merasakan rindu yang menggebu. Sayangnya pekerjaan yang padat tak bisa membuatnya bebas untuk sekedar bertemu dengan sang kekasih. Bapak rindu sama Kak Gita, bisik Bian dari arah samping. Meskipun ia belum memiliki kekasih, Bian mengerti akan perasaan yang menyelimuti Andreas saat ini. Tenang saja, nanti aku bantu untuk bisa seharian penuh bersama dia, sungguhnya. Yuda duduk di ruang tamu, mengurai rasa lelah yang terus menerpa. Tidak ada hari yang paling indah selain berkumpul dengan keluarga seperti saat ini. Lintang datang membawa makanan. Mas, dari kemarin kamu gak makan loh, Lintang mengingatkan. Ia membawakan roti bakar dengan isi daging kesukaan Yuda. Meskipun dinyatakan sembuh total, pria itu masih tetap mengkonsumsi obat dan makan yang teratur. Juga olahraga untuk meningkatkan tenaga. Iya sayang, aku bicara dengan klien dulu. Apa klien lebih penting dari apapun? Kenapa dikit-dikit klien? Kapan akunya? Lintang hanya menggerutu dalam hati. Cerewet seperti Beo pun, Yuda tetap tidak terpengaruh dan mementingkan pekerjaan. Lintang menyodorkan roti yang ia bawa tepat di depan bibir Yuda, yang mana langsung membuat pria itu tergoda dan melahapnya. Sayang, kayaknya hari ini Keanu beneran datang. Mendengar nama Keanu seketika Lintang tersedak, teh yang baru saja masuk ke tenggorokannya. Kamu kenapa sayang? Yuda mengambilkan segelas air putih untuk Lintang. Lintang menggeleng dengan cepat, menahan dadanya yang bergemuruh mengingat saat masa dirinya kuliah bersama Gita. Gak mungkin temannya Mas Yuda adalah Keanu yang itu. Banyak nama yang sama di dunia ini.
Lagi pula, Keanu kan bukan warga negara sini. Lintang meneguk airnya, lalu meletakkan gelas di atas meja, menatap Gita yang sedang berbincang dengan Andreas di ruang makan. Mas, aku kesana sebentar, menunjuk ruang makan. Setelah mendapat izin dari Yuda, Lintang langsung menghampiri sang sahabat. Pak, maaf kalau mengganggu, aku ada perlu sedikit dengan Gita. Andreas mempersilahkan. Lintang menarik tangan Gita. Keduanya kini berada di samping kamar Lintang dan memastikan jika tak ada yang mendengar percakapan mereka. Ada apa? Tanya Gita antusias. Lintang celingukan lalu mendekatkan bibirnya di telinga Gita. Ini tentang Keanu. Keanu Delbert, Oki Gita yang membuat semua orang menoleh, termasuk Yuda dan Andreas. Namun jarak mereka yang jauh tidak terlalu mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Gita. Sontak Lintang membungkam bibir Gita. Jangan keras-keras, nanti kalau ada yang dengar gimana? Belum tentu juga dia, aku cuma menebak saja. Lintang menggeser tubuhnya lagi, hingga Yuda yang duduk bersama dengan Andreas tak nampak. Kalau beneran dia kira-kira masih mengenal kita nggak ya? Wajah Lintang sedikit pucat, meskipun hubungan mereka kilat. Tetap saja, banyak yang mereka lewati. Hingga kala itu keseriusan Adam yang membuat Lintang bisa melupakan cowok yang berdarah bule itu. Kita mengetuk dagunya dengan jari telunjuk, memikirkan pertanyaan Lintang yang sangat sulit dijawab. Mungkin masih, mungkin juga enggak. Dia kan tinggal di luar negeri, pasti menganggap ucapan kamu cuma bercanda. Lagi pula dia itu sudah seumuran Yuda, yang pastinya sudah menikah. Lintang merasa sedikit lega setelah mendengar ucapan Gita, dan berharap temannya Yuda bukan Keanu yang pernah hadir dalam hidupnya. Beberapa menit kemudian Lintang kembali menghampiri Yuda, begitu juga dengan Gita yang membantu Bu Indri menyiapkan makan di meja makan. Kamu dan Gita lagi bicara apa? Sepertinya serius banget, tanya Yuda menyelidik. Bagaimana ini? Apa sebaiknya aku jujur ke Mas Yuda tentang Keanu? Tapi kalau teman Mas Yuda bukan Keanu yang itu, percuma dong. Gak ada apa-apa Mas, ini urusan cewek. Akhirnya Lintang memutuskan untuk menutupinya dan akan memastikan lebih dulu gerangan yang dimaksud suaminya. Ponsel yang ada di genggaman Yuda berdering. Pria itu langsung mengangkatnya dan tertawa. Jangan bilang kalau kamu kesasar, cetus Yuda. Satu tangannya meraih tangan Lintang. Sayang, Keanu sudah sampai di depan, mengucapkan tanpa bersuara. Lintang pun hanya dia mengikuti langkah suaminya. Ia langsung saja masuk. Aku dan istriku akan menyambutmu dengan ketus tangan. Yuda memutuskan sambungannya, menghentikan langkahnya sejenak, berbicara dengan Bisiti untuk segera menyiapkan makanan. Jantung Lintang berdegup kencang, gugup melanda membuatnya sedikit tak tenang, namun ia tetap memasang senyum manis. Seandainya itu adalah Keanu Delbert, apa masalahnya? Aku sudah punya Mas Yuda, dan semoga dia sudah mempunyai istri. Tin, tin, suara klakson menggema. Yuda yang ada di teras melambaikan tangannya ke arah mobil yang baru saja parkir di area halaman. Sedangkan Lintang pun menatap ke arah yang sama. Cek, untuk yang kesekian kalinya, jantung Lintang berirama lebih cepat saat melihat seseorang yang turun dari mobil. Sama seperti Lintang, pria itu pun tercengang, sekujur tubuhnya terasa membeku, hingga mencekat pergerakannya. Keanu, teriak Yuda, namun seakan suara itu bagaikan angin lalu, karena saat ini Keanu fokus pada wanita yang ada di sampingnya. Ternyata benar, dia adalah Keanu Delbert. Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Lintang mengalihkan pandangannya ke arah Pak Satpam yang ada di pos depan. Ternyata dia sudah menjadi istrinya Yuda. Tenang Keanu, tidak ada yang tahu siapa jodoh seseorang. Berusahalah untuk menerima, ini salah kamu sendiri. Kenapa waktu itu tidak bilang menyukainya? Keanu melangkah menghampiri Yuda, dia berusaha meredam emosi yang hampir saja menguasai dirinya. Ingin status mantan mafia itu melekat di dirinya dan tidak ingin melakukan kesalahan lagi yang akan menjeratnya ke lubang yang fatal. Beberapa menit kemudian, Keanu mengayunkan kakinya ke arah Yuda dan juga berjalan ke arahnya. Keduanya saling peluk, melanjutkan pertemuan kemarin yang sempat terputus karena kepentingan lain. Melirik Lintang yang menundukkan kepalanya, ia beralih menatap perut kuncit wanita itu. Ini istri kamu, tanya Keanu melepaskan pelukannya. Yuda mengangguk. Namanya Lintang Anastasia, merangkul pundak sang istri. Sayang, ini Keanu, dia yang menolong Lion. Lintang